Amin. Baik, silakan duduk kembali saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Gembala ada pelayanan di daerah Malang, ya. Jadi kita terus dukung pelayanan Bapak Gembala karena hari-hari ini saudara, hari-hari terakhir ini kita bisa melihat bagaimana Bapak Yahweh memakai Bapak Gembala kita dengan sungguh sangat luar biasa dahsyat. Ya, untuk itulah kita sebagai orang-orang yang mengasihi Bapak Gembala kita mau dukung terus ya. Di dalam doa kita sematkan untuk supaya Bapak Gembala kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur panjang, diberikan hikmat yang terus lebih dalam, diberikan urapan-urapan yang jauh lebih dahsyat. Amin. Ya. Karena semua yang dikerjakan hanyalah untuk kemuliaan nama Bapak Yahweh. Amin saudara. Ya, oke, baik. Saya ingin malam hari ini kita berbicara mengenai sebuah tema yang saya taruh di sini. Ayo berinvestasi di Samayim. Ya. Nah, kata kuncinya adalah investasi, saudara. Apa sih investasi itu? Mungkin ada beberapa dari kita yang belum paham apa itu investasi. Nah, investasi itu adalah orang yang menanam modal dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Itu investasi. Ya. Jadi, sekali lagi saya ulangi, investasi itu adalah orang yang menanam modal dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Nah, investasi itu sebenarnya bukan hal yang negatif saudara, tapi seolah-olah stigma kata investasi itu sudah menjadi sesuatu yang negatif. Tetapi sebenarnya kata investasi sendiri ya, itu kalau kita bahasa rohanikan begitu, kita itu disuruh nabung, kita itu disuruh ngumpulin, dan itu firman Tuhan, dan itu Tuhan Yesus yang nyuruh loh saudara. Ya, nah sebelum kita masuk lebih dalam, saya kepingin menunjukkan macam-macam investasi. Apa sih macam-macam investasi itu? Yang pertama, ada orang yang menginvestasikan dalam bentuk saham. Apa itu saham? Saham itu adalah surat berharga. Surat berharga. Jadi begini contohnya ya, saya punya perusahaan A begitu. Ya. Karena saya ini kepingin perusahaan saya gede, saya ngajakin Brisco umpama. Brisco, kamu mau nggak patungan sama aku? Ya, kamu danain perusahaanku, nanti kamu tak kasih sekian persen. Itu gampangannya begitu. Wah, kemudian oke, kita deal ya. Jadi mama kita bagi 50-50 hasilnya. Gitu. Oke, deal. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, saya kepingin perusahaan saya lebih gede lagi. Ya kan? Nah, akhirnya mungkin saya gandeng Pak Kris. Wah, Pak Kris. Ya. Hei Pak Kris, ini saya kepingin perusahaan saya lebih go internasional nih. Sekarang tadi saya sudah gandeng siapa? Brisco. Sekarang saya gandeng Pak Kris. Untuk apa saudara? Tanam modal. Iya, tanam modal. Pak Kris, ini kita punya proyek 1 triliun nih Pak Kris. Iya, saya kemudian cerita. Ini kalau kita hasil di depan, nanti Pak Kris setiap bulan akan mendapatkan kira-kira bagi hasil sekitar 10 miliar Pak Kris. Wah, Brisco 10 miliar, saya 10 miliar. Amin. Ya. Nah, Pak Kris bilang, oke, saya tanam modal 500 miliar gitu. Wah, oke, jadi. Nah, perusahaan saya jadi semakin gede lagi saudara. Nah, karena perusahaan ini tadi saya patungan bertiga, ya, kalau saya patungannya lebih banyak, kira-kira perusahaannya bisa lebih gede nggak lagi saudara? Bisa lebih gede lagi ya? Nah, orang-orang yang saya ajak untuk patungan sama saya, itu mereka punya saham, namanya begitu.
ya, mereka tanam saham, mereka berinvestasi, ya. Nah, apa bukti mereka itu sebagai salah satu pemilik saham? Dengan adanya surat, namanya surat berharga. Nah, itu salah satu bentuk investasi. Kemudian lagi ada yang namanya obligasi. Ya, saya sebenarnya kalau tentang perbankan ini saya kurang paham, saudara. Ya, tapi obligasi ini kurang lebih kalau tidak salah, mungkin saya bisa dibetulin nih kalau salah ya. Mungkin saudara yang ada mengikuti secara live streaming bisa benerin kalau saya salah. Obligasi kalau nggak salah itu tentang surat hutang dari bank. Jadi bank bisa kasih surat hutang sama kita, gitu ya. Nah, jaminannya apa? Yaitu bank kasih bunga sama kita. Itu kalau nggak salah seperti itu. Tapi kalau saya salah bisa dikoreksi, saudara. Ya, reksadana dan itu reksadana juga hampir mirip-mirip begitu ya. Saya kurang tahu obligasi atau reksadana yang begitu. Saya kurang paham. Kemudian ada orang yang berinvestasi di emas. Nah, kalau yang biasanya suka investasi di emas ini biasanya emak-emak nih. Kan ya? Iya. Iya kan? Begitu dapat gajian, dapat uang jajan dari suami, sisihkan gitu kan. Tapi itu jauh lebih baik, saudara, daripada dibelanjakan untuk hal yang sia-sia. Ya kan? Nah, saya lihat itu ibu-ibu suka tuh, wah dia kumpulin 1 gram, 1 gram, 2 gram, lama-lama nggak kerasa jadi 1 kilo, saudara. Bayang itu, emas 1 kilo sekarang berapa? Ada yang tahu 1 kilo berapa harganya? Kalau tidak salah sekitar 51.000 dolar kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Itu iya 1 kilogram emas berapa, Brisco? Update nih. Pokoknya sekitar 600 juta kalau nggak salah, saudara. 1 kilo emas itu 600 juta kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kurang lebihnya. Ya. Tapi kalau nggak salah, kalau yang 1 gram itu sekitar 900.000. Betul nggak? Tergantung kadarnya ya. Yang 24 karat. Nah itu 24 karat itu berapa persen? 100%. Nah, emas itu memang agak ribet, saudara ya, hitung-hitungannya ya. Nah, itu juga investasi. Kenapa? Karena makin hari nilai emas itu semakin naik. Emas 10 tahun yang lalu itu harganya tentu tidak sama dengan sekarang. Ya kan? Saya masih ingat dulu sekitar tahun 2000-an, kalau nggak salah 2000-an awal, emas itu masih di harga 200.000 1 gram. Betul nggak sih? Ada yang masih ingat ya? Tahun 99 2000 itu saya masih ingat emas itu di angka 200 ribuan, 200-300 ribuan. Tapi sekarang, wow, coba bayangin saudara yang simpan emas pada saat itu dijual-jual, sekarang sudah jadi berapa tuh? Berlipat-lipat, ya kan? Itu yang namanya investasi. Kemudian ada lagi yang namanya deposito. Nah, deposito itu tentu biasanya orang yang namanya deposito adalah naruh uang di dalam bank, dibekukan uang itu. Jadi saudara mungkin mau ikut program deposito nih 100 juta. Nah 100 juta itu perjanjian sama bank biasanya. Selama 3 bulan kah, selama 1 bulan duitnya nggak bisa diutak atik, iya kan? Nggak bisa diutak atik itu duitnya, dikunci sama bank. Jadi tinggal perjanjian, saudara mau yang 3 bulan, oh kalau 3 bulan bunganya sekian, oh kalau yang 6 bulan bunganya sekian, kalau yang 9 bulan bunganya sekian, beda-beda. Nah, tetapi itu diharapkan adalah ketika saudara taruh uang saudara jadi berkembang, itu investasi. Ya, ada yang orang menaruh uang berinvestasi di tanah, properti ya, orang punya uang beli tanah, gitu. Makanya jadi tuan tanah. Dan tanah itu memang makin hari makin mahal. Betul ya? Luar biasa. Ya, kalau saudara bisa investasi di tanah itu luar biasa, saudara. Karena nilainya itu kenaikannya sangat hebat, ya.
Luar biasa. Jangan investasi di mobil saudara ya. Karena kalau mobil itu makin hari makin turun. Tetapi tidak semua mobil. Kalau saudara punya mobil yang limited edition, contoh seperti Ferrari tahun 65 yang tipe apa? Tipe Spider. Itu saudara tahu, waktu dia pertama kali launching tahun 65 itu harganya mungkin cuma sekian ratus juta. Tapi saudara tahu sekarang harganya berapa? Sekitar 210 miliar. Yang Ferrari tahun 65, Ferrari klasik. Itu. Kenapa? Karena satu, semakin langka. Kedua, kelasnya memang sudah elit. Gitu. Itu investasi. Jadi kalau saudara mau investasi di mobil, saudara bisa pilih mobil yang berkelas. Nggak usah dipakai-pakai, panasin tok wae. Ya kan? Tunggu kira-kira 50 tahun lagi. Gitu. Ya kan? Nah, itu bisa jadi mahal. Tapi kalau cuma saudara investasi, oh saya beli Avanza, oh kasih punya saudara. Iya kan? Iya kan? Gitu. Jadi kalau saudara mau investasi, pilihlah mobil contoh seperti Mercedes-Benz. Yang tipe apa nih? Limited edition. Yang tipe Brabus. Kan ada itu kan ya. Ada serinya. BMW yang seri apa? Begitu. Bentley yang seri apa? Nah, itu ke depan yang limited edition itu yang akan jadi mahal. Itu investasi. Dan saudara bisa lihat itu ada daftarnya, ada falas, ada cryptocurrency. Nah, kalau saudara tahu yang namanya Bitcoin, itu lebih nggak masuk akal secara nalar, tapi itu terjadi saudara. Ya, Bitcoin itu sebuah aset yang tidak ada wujudnya. Dia cuma bisa kita lihat secara, ya begitulah, metaverse gitu ya. Istilahnya sekarang. Nah, ada lagi yang namanya kalau kita mau lihat sekarang ini orang yang namanya berinvestasi secara modern yang kekinian, ada lagi yang namanya NFT. Apa maneh kuwi NFT? NFT itu seperti barang antik gitu ya, barang antik yang didigitalkan, yang bentuknya gambar. Ya, kemarin nih si Syahrini tahu Syahrini ya? Artis Syahrini. Dia bikin NFT, cuma apa saudara? Dia bikin gambarnya dia pakai hijab, ya. Dan itu dikatakan dia punya gambar terbatas hanya sekitar dia jual sekitar ribuan pokoknya. Kalau nggak salah ribuan atau ratusan ribu saya lupa ya, ratusan ribu gambar gitu, atau ribuan saya lupa. Terbatas. Gambarnya dia pakai hijab dan itu dikatakan bahwa judulnya gambar NFT pertama yang karakternya memakai hijab, cuma begitu. Dan dia jual satu gambarnya dia, bukan kartu loh saudara ya, gambar cuma bisa dilihat di HP. Itu satu gambarnya dia kalau tidak salah nilainya sekitar 200.000. Nah, saudara tahu dalam 3 jam itu habis terjual sebanyak kalau nggak salah 500.000 lembar atau 300.000 lembar. Tapi bentuknya itu cuma gambar saudara, bukan kartu yang mungkin terbuat dari emas kah, terbuat dari masih mending ya, dari perak, dari logam. Enggak, ini cuma gambar. Saudara beli gambar di HP gitu. Bayangin tuh, si Syahrini hebat luar biasa nggak? Ya bisa jual gitu ya. Tapi itulah dunia sekarang ini saudara. Ya, sesuatu yang nggak masuk akal, tapi itu terjadi. Saudara tahu nilai sebuah koin yang namanya Bitcoin? Sebuah koin yang namanya Bitcoin itu juga tidak ada wujudnya, nggak ada koinnya, cuma gambar, cuma angka. Waktu pertama kali 2008, 2009 dia munculkan itu koin, nggak ada harganya, orang dikasih nggak mau. Orang cuma suruh daftar, kamu kirim alamat email ke alamat email ini, nanti kamu saya kasih sekian. Kalau nggak salah satu orang waktu itu dapat 5 koin Bitcoin. Satu orang tahun 2009. Itu nggak ada yang mau kirim email saudara.
Cuma alasan apa? Takut nanti datanya dicuri lah dan segala macam. Nggak ada harganya itu koin. Saudara tahu sekarang harga Bitcoin itu berapa? Setahun yang lalu masih kira-kira 2021, sekarang agak turun saudara. 2021 itu koin yang namanya Bitcoin sempat menyentuh angka 890 juta. Satu koin, dan itu benar-benar kalau dijual di exchangernya duitnya dapat saudara. Ya, bayangin tuh. Kita kejar berpikir, kalau pada saat itu saya mau kirim email dapat 5 Bitcoin, saya katakan 900 juta kali 5 sudah berapa? 4,5 miliar. Nih, itu yang namanya investasi. Ya. Tapi kalau artinya begini, investasi itu kan tidak ada yang tahu. Betul ya? Tidak ada orang yang tahu investasi ke depan itu pasti beruntung atau semakin merugi. Betul ya? Oke. Dan masih banyak lagi barang koleksi juga iya. Saudara pernah tahu Hot Wheel? Mainan Hot Wheel? Aduh, Hot Wheel itu berapa sih harganya? Berapa Hot Wheel itu? Coba. Ya, kalau yang umum paling sekitar 28.000, 27.000. Betul nggak? Ya kan? Dulu awal-awal tuh. Jangan ngomong sekarang, dulu awal-awal tuh rata-rata Hot Wheel itu 27.000. Tetapi ada orang-orang yang beruntung menurut saya. Dia menyimpan Hot Wheel ya, dan pernah ditawar karena Hot Wheel itu edisinya langka, cuma ada beberapa di dunia. Dan itu bisa dibeli di harga sampai satu itu 150 juta saudara. Ayo, gimana itu coba? Ya. Nah itu yang namanya investasi. Nah mungkin saudara punya sandal turunan nenek moyang, jangan dibuang saudara. Siapa tahu ya. Ya, kalau mau ngomongin tentang hal ini, aduh banyak banget. Saya pernah diceritain. Ada dulu ya, salah satu jemaat kita di sini ya sudah berpulang. Ya, saya termasuk banyak belajar dari beliau. Ya, dia bilang begini, kamu tahu nggak James, namanya barang antik itu aneh-aneh. Ya, kamu tahu pakaian dalamnya mbok-mbok itu? Maaf, ini bukan ngomong saru ya. Pakaian dalam ya, BH tahu ya? Punyanya mbah-mbah itu. Saudara tahu? Itu kalau yang benar-benar asli, bener, wih harganya satu itu dibeli orang 400.000 saudara. Ya, pakaian dalam mbok-mbok itu yang ya tahu ya, saya nggak perlu jelaskan lebih detail. Ya, sampai itu om itu dia pernah cerita, saya tuh pernah dapat itu barang, ketika itu barang dijemur. Dia datang, dia lihat, wah ini asli. Wah, ya itu investasi. Udah lanjut aja. Nah, saya mau cerita. Ini ada beberapa kisah, saudara ya. Ada beberapa kisah. Ini namanya Jesse Livermore. Lahir di keluarga miskin di Shrewsbury, Massachusetts. Ia memulai karir tradingnya di usia 14 tahun. Di tahun 1907, Jesse Livermore berhasil mendapatkan keuntungan besar dari short selling atau penjualan pendek begitu maksudnya. Saat itu ia mendapatkan 3 juta dolar. Bayangin saudara, tahun 1907 dia sudah bisa menghasilkan uang 3 juta dolar. Tetapi setahun kemudian di tahun 1908 sampai 1912 ia gagal dalam trading. Ia berhutang 1 juta dolar dan menyatakan bangkrut. Akhirnya saat Perang Dunia I, Jesse Livermore berhasil membalikkan keadaan. Sampai akhirnya saat semua orang kehilangan uangnya di depresi besar 1929, Jesse Livermore malah menambah kekayaannya hingga 100 juta dolar. Nah,
Intinya ceritanya orang ini tadi dia sempat berinvestasi, tapi investasinya justru merugikan. Gitu. Ya, tetapi pada saat posisi rugi itu dia tidak putus asa, gitu maksudnya. Dia tetap tidak menjual asetnya. Dia simpan itu aset, begitu. Nilainya itu. Sampai pada tahun 1929 ternyata asetnya dia itu jadi 100 juta dolar. Nah, jadi kesimpulannya adalah orang ini beruntung, saudara. Kenapa? Karena aset yang dia investasikan itu memberikan keuntungan yang sangat besar. Oke ya, ini contoh orang yang berhasil di dalam investasi. Terus, sekarang saudara lihat di sini ada yang namanya Boris Becker. Boris Becker itu adalah petenis, ya, petenis Jerman dan dia legenda. Yang saudara Boris Becker petenis Jerman yang melegenda di pertengahan 1980-an, ketika menjadi petenis termuda yang menjuarai turnamen tenis paling bergengsi Wimbledon. Saat berusia 17 tahun ia pun menyandang julukan bocah ajaib. Becker dinyatakan bangkrut setelah kehilangan sebagian besar kekayaannya dalam investasi di sebuah perusahaan minyak di Nigeria. Kepailitan yang dialami Becker berawal dari lahirnya mega deal yang kala itu dibrokeri oleh perusahaan Kanada dan seorang karyawan Becker asal Nigeria pada tahun 2013. Kekayaan Becker pernah diperkirakan bernilai lebih dari 100 juta pound sterling. Kini yang tersisa hanyalah aset yang akan dijual untuk membayar hutang. Becker dinyatakan pailit atas sejumlah utang kepada bank berbasis di London sejak tahun 2015. Dan saat ini Becker menjalani masa tahanan 2,5 tahun penjara terkait kegagalan masa lalunya. Nah, yang tadi beruntung dari nggak punya 100 juta dolar jadi punya 100 juta dolar. Nah, ini kebalikannya. Dia punya 100 juta dolar malah habis. Ya. Saudara, itulah yang namanya sebuah investasi yang ada di dunia. Ya, investasi bukan judi loh. Ya, kalau saya main di kasino itu investasi apa bukan, Pak? Ya bukan. Itu namanya saudara judi, ya. Bang Roma aja nggak suka berjudi, saudara ya. Terus, nah, saudara, dari sini pelajaran apa yang kita dapatkan? Segala macam bentuk investasi di dunia ini akan selalu memiliki apa namanya resiko. Resiko berhasil dan resiko gagal. Tidak ada investasi yang benar-benar 100% aman. Itulah sebabnya kita itu firman Tuhan bilang tidak boleh mengandalkan kekuatan kita dalam hidup ini. Tidak boleh mengandalkan kekayaan kita. Bukan berarti kita tidak boleh jadi orang kaya. Tuhan mau supaya kita itu jadi orang kaya, tapi jangan sampai dengan kekayaan itu kita mengandalkan kekayaan gitu loh. Ya, itu yang Tuhan benci gitu. Nah, itulah sebabnya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan begitu. Kita tidak boleh mengandalkan kepintaran kita. Kita tidak boleh mengandalkan kekayaan kita, kekuatan kita, karena semua itu tidak ada yang pasti. Ya. Oke, sekarang next selanjutnya. Matius 6 ayat 20. Ini Tuhan Yesus sendiri ngomong. Namun kumpulkan bagimu harta di surga, di Samayim. Tempat baik ngengat maupun karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Jadi sebenarnya Tuhan itu menyuruh kita itu untuk kita itu berinvestasi, saudara. Ya. Sebenarnya dalam dunia dagang, dalam dunia bisnis,
orang yang paling merdeka, orang yang paling bisa menikmati hidupnya adalah orang yang berhasil di dalam investasi. Kenapa? Saya mau tanya, saudara buka restoran, saudara buka toko. Ketika saudara tutup toko saudara, ada pemasukan enggak? Hah? Enggak ada. Kalau tutup enggak ada. Betul ya? Kalau saudara jadi dokter, ketika saudara enggak praktek, dapat duit enggak? Padahal selama kita hidup, apakah kita sampai mati, sampai umur 90, 100 tahun? Bisa. Ya kalau Tuhan kasih kekuatan sih bisa. Tapi biasanya orang itu meskipun dokter, meskipun dia tukang masak, umur 50, 60, dia akan merencanakan untuk pensiun. Betul ya? Tetapi kalau orang itu punya investasi, artinya dia punya tabungan yang tabungannya itu bisa berjalan sendiri, bukan jalan-jalan gitu maksudnya, tapi berkembang gitu ya. Dia nggak perlu ada yang namanya pensiun. Kenapa? Karena pun dia tidak perlu tiap hari lihat hasil investasinya, duitnya dia akan terus berkembang. Cuma yaitu yang saya katakan tadi, tidak semua investasi itu benar-benar bisa mendatangkan hasil. Nah itulah sebabnya Tuhan tuh mau ngomong gitu loh, investasi paling aman itu bukan di dunia ini. Amin. Investasi yang paling aman, kumpulin harta di Samayim. Ya. Tetapi banyak orang nggak terlalu interest. Kenapa? Kan itu nanti. Kan itu nanti. Ya. Saya katakan, keselamatan itu adalah hal yang pasti. Sejak kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus Hamasiah, pasti percaya nggak saudara kalau saudara selamat? Amin. Jadi saya katakan, kalau orang sudah beriman kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasiah, beriman loh ya, bukan yang cuma isuk delis sore tempe, bukan itu maksudnya, bukan yang iman model begitu. Yang tenanan itu sudah ngomong ke harga mati. Jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasiah, harga mati masuk Samayim itu. Amin. Tetapi jangan salah, ya, Tuhan juga mau supaya kita itu jadi kaya di Samayim. Jangan cuma puas, gak apa-apa wes, yang penting aku selamat, rumahku cilik, yang gak apa-apa di Samayim. Ayo, saudara yang punya mindset kayak gini, dirubah loh. Kenapa? Kita hidup di dunia ini sementara. Apa yang semua yang kita nikmati ini sementara. Kekayaan yang kita akan nikmati selama-lamanya itu di sana. Jangan getun. Waduh, rumahku kok cilik. Lihat rumah temannya lebih gede. Ya. Kira-kira bagaimana nih perasaan saudara? Saya ngomong jujur deh. Saya kepingin saudara jujur. Saudara apakah cukup puas rumahnya kecil, yang penting di Samayim, enggak di neraka? Hah? Jangan puas, amin? Ya, keselamatan itu sudah pasti milik kita. Ya, ini ngomong bukan orang yang di luar iman Yesua loh. Kita ini ngomong sudah yang di dalam Yesua, yang sudah pasti kita sudah dapat kaplingan di sana. Ya. Jangan pernah puas. Artinya Tuhan itu juga mau supaya kita itu jadi orang kaya di sana. Amin. Makanya Tuhan Yesus ngomong, kumpulkan bagimu harta di surga di Samayim. Tuhan ngomong, ayo kumpulin. Piye carane? Nah kan gitu toh. Nah yang sekarang kita mau bahas ini piye carane ben kita itu bisa sugih di sana. Jadi saudara, ya, kita hidup ini sekarang, Tuhan juga mau supaya kita hidup kaya di dunia ini. Tetapi
Tuhan juga mau supaya kita hidup kaya di Samayim. Karena kalau hidup kita tuh kaya di sana, kita tuh nikmatinya bukan cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, selama-lamanya. Ya. Ini pandangan saya pribadi loh ya. Pandangan saya pribadi begini. Kalau menurut saudara, Samayim itu kayak apa sih? Oke, negeri cahaya. Kalau menurut saudara, Samayim itu segala sesuatunya, apakah bentuknya kerajaan atau up-to-date? Oke, kalau menurut Brisco kerajaan ya. Ya, maksudnya kerajaan Samayim. Tapi maksudnya modelnya itu loh. Modelnya itu model zaman baheula atau up-to-date nih? Siapa yang percaya up-to-date? Oke, good. Berarti sama dengan saya ya. Loh, kita ini kan belum pernah tahu toh, belum pernah ada yang kesana toh. Atau siapa yang mau jadi sukarelawan? Jadi maksudnya begini loh. Saya cuma berpikir begini, simple saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang selalu up to date. Dia nggak pernah ketinggalan zaman. Lawang handphone aja manusia bisa ciptakan up to date, canggihnya kayak gitu. Masa Bapak Yahweh lebih ketinggalan? Paham saudara? Paham ya? Jadi kalau saudara, apa yang saudara anggap canggih di dunia ini, di Samayim besok itu jauh lebih canggih. Amin. Kalau yang saudara lihat kendaraan di sini, canggih kayak begitu, di sana besok ada kendaraan yang jauh lebih canggih. Bayangin tuh, kalau saudara di sini cuma punya Avanza, di sana mungkin saudara punya Bentley. Loh, saya ngomong ini dalam konteks up to date loh ya. Tuhan kita itu selalu mengatasi kecanggihan teknologi. Amin. Dia itu trendsetter. Dia itu jauh lebih keren dari apa yang terkeren di muka bumi ini. Amin. Dia yang menciptakan model kok lewat hikmat manusia, betul toh? Lah masuk bayangan kita besok naik kereta kuda. Loh, itu zaman Nabi Elia, benar. Waktu Nabi Elia waktu mau diangkat ke Samayim, pakai apa? Kereta kuda, karena zaman itu pakai kereta kuda. Loh, iya kan? Gitu saudara. Tapi saya mohon ini nggak perlu dijadikan perdebatan. Ya, kalau saudara ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Itu tidak mempengaruhi keselamatan. Tapi bagi saya nih, ya, Tuhan kita itu super canggih. Jadi saudara bayangin tuh, besok Samayim rumah kita itu bagusnya kayak apa? Ya, wow. Ya, makanya Tuhan ngingetin, jangan cuma mikirin ngumpulin harta di dunia. Tapi mulai mikirin investasimu yang ada di Samayim. Nah, cara nih piye, gitu kan? Cara nih piye? Yuk kita mau belajar sama-sama. Next. Banyak orang mengikut Tuhan atau menjadi orang percaya tapi tidak tertarik gitu loh. Untuk ngumpulin itu, untuk berpikir tentang itu. Orang cukup begini, yang penting saya sudah percaya Bapak Yahweh di dalam Yesus, saya ayem, selamat, mati, masuk surga. Betul enggak? Banyak orang berpikir hanya sampai di situ. Yang penting aku selamat, aku sudah bersyukur. Padahal Tuhan ngomong itu ada kelanjutannya. Gitu. Iya kan? Apakah saudara besok di Samayim cuma tengah-tengok? Kan enggak toh? Coba bayangin gitu loh. Ya. Gitu. Jadi jangan hanya berhenti kepada konsep yang penting saya sudah selamat. Tuhan mau supaya itu tadi, kita itu jadi orang kaya raya di sana. Nah, banyak orang gak tertarik saudara untuk memikirkan itu. Untuk mengumpulin harta di Samayim itu orang gak terlalu tertarik, gak terlalu mikir. Yang penting aku hidup bener, sudah mati masuk selamat, masuk surga. Tetapi ya, ini Tuhan mau supaya kita itu untuk ambil bagian begitu loh.
Kenapa? Karena banyak orang tidak tertarik untuk mengambil bagian atau menyisihkan sebagian waktu di dalam hidupnya untuk melayani Tuhan. Kenapa? Ini saya tulis, saya melihat ada beberapa poin yang saya dapatkan ini kayak gini. Ketika orang sudah percaya, berhenti sampai di situ. Ya. Gak terlalu ambil pusing untuk melakukan apa yang harus saya kerjakan nih buat Tuhan. Mereka hanya berpikir, ya sudah, yang penting saya setia ibadah. Padahal Tuhan mau kita lebih dari itu. Do more, lakukan lebih. Ya. Tapi banyak orang, mereka gak mau ambil bagian, gak mau repot lagi. Yang penting saya sudah percaya Bapak Yahweh, saya percaya Tuhan Yesus, ya sudahlah saya ibadah setia, selesai. Selamat saya, iya Anda selamat. Tapi sebenarnya Tuhan punya kerinduan, keinginan saudara melakukan lebih dari itu. Supaya apa? Nanti saudara sendiri yang menikmati hasil yang saudara kerjakan di dalam dunia ini. Ya, tetapi banyak orang yang karena malas, karena merasa nggak ada untungnya. Saya nggak punya waktu, gitu. Waktu saya habis untuk bekerja, cari uang. Yang penting saya sudah nyisakan waktu, saya setiap hari-hari atau jam-jam ibadah saya selalu datang. Di luar itu saya nggak bisa. Ada yang karena cintanya pada Tuhan sudah mulai dingin, gitu. Ya, jadi kayak orang melayani itu kayak naik di jadwal, yo wis teko. Nek gak dijadwal ya nggak usah cari jadwal lah. Gitu. Karena cintanya sama Tuhan sudah mulai dingin. Karena kecewa, kepahitan. Nah ini bahaya saudara. Orang tidak mau ambil bagian lagi dalam melayani Tuhan karena kecewa. Kecewa sama si A, kecewa sama si B. Terus timbul kepahitan. Gitu. Ya, kalau kita mau ngikutin hal yang demikian, ya, itu sebenarnya salah satu daripada strategi setan untuk membuat kita itu terhilang lagi dari Tuhan. Ya, makanya saya kepingin jemaat di sini semua terlibat di dalam melayanan, saudara. Tidak harus pelayanan panggung. Saudara, sebenarnya tidak ada alasan untuk orang yang sudah ada di dalam Bapak Yahweh tidak melayani. Tidak ada alasan. Kenapa? Saudara tidak bisa jadi pengkhotbah, saudara bisa jadi penyanyi. Saudara tidak bisa jadi penyanyi, mungkin saudara punya talenta jadi pemain musik. Saudara tidak punya talenta jadi pemain musik, saudara bisa apa? Saudara bisa berdoa. Ketika saudara berdoa, menyelipkan doa untuk kehilatmu, untuk gembalamu, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu sudah bagian daripada pelayanan. Amin. Ya. Ketika engkau bercerita kepada orang tentang kebesaran nama Bapa Yahweh, itu sudah melayani. Gitu. Jadi ayo mari saudara, kita harus punya hati untuk mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Amin. Karena kalau enggak, bahaya. Bahaya. Saudara itu baru bertobat, istilahnya baru mengenal Bapak Yahweh, saudara itu baru ada di ring paling depan. Di jurang, depan saudara itu jurang. Tapi saudara baru terangkat dari jurang. Itu di ring paling pinggir. Itu kalau saya gambarkan orang yang baru bertobat tapi tidak mau ambil bagian dalam melayani. Dia baru ada di pinggir jurang begini. Begitu. Yang tadinya ada di dalam jurang, jatuh. Tapi saudara ada yang nolongin, tapi itu baru di pinggir. Ini bahaya. Ya. Kalau saudara tidak mau ambil bagian untuk melayani, melakukan sesuatu buat Tuhan, saudara bisa sewaktu-waktu kecemplung lagi. Ya. Oleh sebab itu harus ambil bagian untuk melayani. Ayo sekarang
Saya percaya semua saudara yang ada di sini pasti saudara bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa. Amin. Aku tidak bisa main musik. Lah kamu bisa nih apa? Aku bisa nih gosip. Nah, nek saudara bisa nih gosip, dirubah. Ya kan? Dirubah. Saudara kalau bisa gosip, itu sebenarnya sebuah talenta. Cuma salah arah. Gitu loh. Iya, gosip itu sebenarnya nggak salah loh. Tinggal topiknya. Nah, stigma kata gosip itu karena topiknya selalu negatif. Ya kan? Gosip. Gosip itu kan artinya kuasa kusuk toh. Kamu tahu nggak si Ferry? Oh, Ferry kayak singer. Iya. Oh, kayak oh, wow. Rasanya Ferry. Itu kan. Sesuatu yang negatif. Itu kalau isinya negatif, salah. Tapi kalau umpama begini, pikir tiga Ferry. Oh, si mana si singer? Oh, suaranya memang apik kayak. Itu lah menyanyi. Wah, hadirat Tuhan itu dahsyat. Kan bagus dong? Begitu. Gue lek kekancan karo Ferry bae. Gitu. Ya. Kalau yang kayak gitu itu baru benar. Gitu. Ya. Makanya setiap orang kalau saudara punya talenta gosip, saudara ikuto tim kunjungan. Ya. Kenapa tim kunjungan? Karena kalau saudara ketemu orang, saudara bisa ngajak ngobrol kasak kusuk tapi yang baik. Nek, minggu dateng. Wah, sekarang ibadahnya penuh hadirat Tuhan. Gitu. Jadi ngomongnya itu lebih, orang Jawa bilang lamis lambene. Ya, saya yakin ini Pak Kris tidak ngerti dia. Lamis lambene. Gitu ya. Oke. Ini faktor-faktor orang karena apa maksudnya? Dia nggak tertarik ambil bagian di dalam melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan karena ini saudara, karena merasa tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau kerohanian. Ada yang begitu. Ada orang yang tidak tertarik karena dia berada di antara komunitas kehilat. Ada yang begitu. Ya. Dan ini dijadikan alasan-alasan. Next. Nah, saudara, investasi, kata investasi itu juga sebenarnya sama dengan menabur. Ya. Sama dengan kata menabur. Nah, firman Tuhan bilang ketika kita menabur angin akan menuai badai. Jadi kalau tanam biji itu panennya tanam satu yang jumlahnya cuma satu til gitu, tapi panennya bisa banyak. Nah, jadi ketika kita menabur sesuatu dengan benar, investasi itu kan sama dengan menabur. Kalau kita itu menaburnya dengan benar, maka kita akan memanen hasil yang baik. Amin. Tapi kalau kita menaburnya tidak benar, maka apa yang kita tabur itu tidak akan panen, tapi justru merugi. Modalnya habis. Ya. Papi saya itu dulu seorang pebisnis, saudara. Jadi saya tahu betul bagaimana jatuh bangunnya orang itu berjuang untuk mendapatkan hasil. Ya. Saudara tahu ketika papi saya itu berbisnis udang, tambak udang. Itu kalau, makanya saya bilang, orang kalau beternak udang atau sebagai peternak udang, tambak udang, itu kalau dia panennya hasil, maka dia akan kaya mendadak. Dia akan kaya mendadak. Tapi kalau panennya itu gagal, maka dia akan jadi miskin mendadak. Ya. Karena saudara tahu
sekali orang tabur udang, itu maintenance-nya itu sudah, kalau nggak tahu sekarang ya, kalau taburan sudah di angka 100-200 ribu ekor, itu nilainya sudah hampir 100 jutaan untuk dari masa tabur sampai mau panen. Tapi kalau itu hasil, dia bisa dapat hasil sekitar 300%, saudara, dari modal yang dia keluarin. Tapi kalau itu gagal, habis aset-asetnya. Ya, jadi saudara bisa bayangkan. Nah, kembali ke sini. Ya, Matius 18 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kita tabur itu sifatnya mengikat, saudara. Apa yang kita tabur itu sifatnya mengikat. Mengikat di alam supranatural. Makanya ada hukum yang namanya hukum tabur tuai. Betul ya? Nah, saudara melakukan kebaikan, maka saudara akan memanen banyak kebaikan. Amin. Dan itu baru yang terjadi di dunia. Tuhan sudah kasih hasil panenan saudara. Tetapi Bapak Yahweh itu Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Hasil panenan kita yang ada di dalam dunia itu gak cuma berhenti di situ. Yang di Samayim itu juga ikut panen, saudara. Paham gak sampai sini? Jadi kita tuh panen double. Kalau saudara berbuat kebaikan di dalam dunia ini, satu, saudara akan menikmati hasilnya di dunia itu, entah berapa lama. Tapi tidak habis di situ gitu loh maksudnya. Hasil panennya itu akan jadi aset saudara di Samayim. Nah, itu yang tadi yang Yesus katakan, kumpulkan hartamu di surga. Paham nggak sampai sini saudara? Karena apa yang kau ikat di bumi itu akan terikat di surga. Jadi kita itu akan double panen. Amin. Makanya wis toh, penak-penak ikut Bapak Yahweh itu. Ya, nurut toh wis. Nggak usah keluar cari yang lain-lain. Ikut Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach itu wis pasti selamat, masih dapat kekayaan. Ya. Terus bagaimana cara? Nah, sekarang kita mau kupas nih, bagaimana cara kita supaya mengumpulkan kekayaan di Samayim. Nah, yang itu tadi dikatakan, kalau kita naburnya baik, kita akan panen kebaikan. Satu, Tuhan menyuruh kita supaya kita berbuat baik terhadap musuh kita. Tuhan menyuruh kita berbuat baik bukan kepada saudara yang baik sama kita loh, enggak. Tetapi kepada musuh. Kita lihat ayatnya. Lukas 6 ayat 35 mengatakan, namun kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik, serta pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dan upahmu akan besar, saudara. Dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi, karena dia tetap baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Jadi saudara, Tuhan menyuruh kita untuk kita itu berbuat baik kepada musuh kita. Iya, kalaupun saya nggak punya musuh gitu ya, puji Tuhan. Ya, saudara pokoknya berbuat baik kepada semua orang. Amin. Ya. Kenapa? Karena dikatakan kalau kita itu bisa berbuat baik, upahnya gede, saudara. Ini ngomongnya bukan yang ada di dalam dunia loh, saudara. Ini tuh konteksnya nanti kalau kita itu sudah ada di Samayim, upahnya besar. Tapi Tuhan bilang, kamu mau dapat upah gede? Ya, saya akui
Ngomong ini gampang, tapi prakteknya tidak gampang. Saya harus jujur mengatakannya. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bisa nggak saudara? Pasti bisa. Kenapa? Karena Bapa Yahweh yang taruh roh cinta kasih di dalam hati kita. Amin. Nah, itu. Beneran loh ini saudara. Jangan iya amin amin amin. Balik ketemu orang sing saudara gak seneng. Ngajar. Apa doa? Ayo kita sama-sama mau belajar. Saudara. Ya. Jadi Tuhan nyuruh supaya kita berbuat baik. Itu salah satu cara untuk kita ngumpulin kekayaan kita di sana. Kebaikan satu, Tuhan kasih genteng satu. Kebaikan lagi satu, Tuhan tambahin kasih handle pintu. Bisa bayangin ya maksudnya ya. Jadi kalau saudara itu semakin banyak berbuat kebaikan, rumahmu pasti semakin gede. Sampai tiba masanya kita harus pulang. Nah, kalau pulang berarti tandanya rumahnya sudah jadi. Siapa yang percaya rumahnya sudah jadi? Oh, berarti pulang. Aduh. Berarti sudah siap pulang nih ya. Oke, bagus. Ya. Oke, next. Bagaimana caranya supaya kita tambah kaya di sana? Tuhan suruh apa? Supaya kita itu melayani dengan tulus dan rendah hati. Supaya kita itu punya sikap hati yang tulus dan rendah hati. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan itu, Bapa Yahweh itu paling benci sama orang yang tinggi hati. Ya. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Kenapa Dia ciptakan kita? Untuk gantiin malaikat memuji Tuhan. Tahu bedanya kita dengan malaikat? Maksudnya cara Tuhan menciptakan. Kalau malaikat itu Tuhan cuma ngomong, jadi kamu malaikat Gabriel, Yehi, cuing muncul. Tapi kalau ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan ciptakan Adam, selain dia ngomong, dia ngapain? Hah? Ambil tanah. Itu endingnya. Tapi maksudnya apa? Dia sendiri yang bentuk kita. Jangan main-main makanya dengan cintanya Tuhan. Jangan main-main saudara dengan diri saudara. Kenapa? Karena saudara semua itu adalah masterpiece. Tahu artinya masterpiece? Limited edition. Mahakarya. Ya. Itu artinya apa? Tuhan itu kalau ciptakan kita itu detail, saudara. Amin. Jangan pernah ada yang menganggap bahwa hidup kita ini gagal. No. Saya kemarin ngomong di Men's Club. Secara natur Tuhan itu menciptakan kita sebagai pria dan wanita itu akan mengalami 3 macam status. Sebagai pria, sebagai suami, dan sebagai bapak. Itu nanti suatu waktu deh saya, karena itu materi konseling saya. Tapi yang saya mau kasih tahu, sebagai pria di dalam bahasa Ibrani, pria itu apa? Dipanggil apa? Adam. Makanya kita disebut Bnei Adam. Bnei Adam. Bnei Adam itu punya arti, yaitu living creature. Apa artinya living creature itu? Kalau kita merenungkan, living creature itu adalah sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup. Saya kasih tahu saudara. Sesuatu yang hidup itu enggak cuma kita artikan urip ngono enggak.
Tapi hidup yang dimaksud di dalam konteks Ibrani itu sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa. Makanya Adam itu Tuhan berikan kepintaran sampai dia bisa menamakan semua binatang. Betul kan? Coba saudara baca. Yang nyuruh, yang mengasih nama itu bukan Tuhan, tapi Adam. Tuhan tunjukkan kuda. Uduk. Kuwi namanya apa, Dam? Kuda. Gitu kan? Tepuk. Kuwi namanya apa, Dam? Gajah. Lo kan gitu toh? Uduk. Kuwi namanya apa, Dam? Undur. Kok ngerti lah itu undur, saudara? Coba bayangin, kalau itu bukan hikmat yang Tuhan kasih kepada Adam untuk dia bisa berpikir kreatif, gak bisa. Makanya kita semua ini para pria, saudara harus pede bahwa saudara adalah orang-orang yang smart. Amin, bapak-bapak. Ya. Jadi kita itu diciptakan sebagai pria itu tidak ada yang gagal. Cuma kita yang menggagalkan diri kita. Ya kan? Gitu. Ya, sebagai wanita, nanti aja. Saya enggak mau ya, nanti someday lah. Ya, kita akan ngomong betapa dahsyatnya ya ketika Tuhan menjadikan kita pria atau wanita itu ada maksud. Enggak cuma koyok buang undi. Pluk, oh wedok. Enggak, saudara. Tapi betul ini saya ngomong. Tapi Tuhan itu sudah Tika, kamu perempuan. Gitu. Ya kan? Ibu Elizabeth, kamu perempuan. Bukan dong, bluk. Oh wedok, ya wis. Tak jenengi Ibu Elizabeth. Enggak, gitu. Ya. Tapi itu kalau kita mau kupas udah siap luar biasa. Benar, saudara. Someday. Oke, sekarang lanjut. Lukas 6 ayat 23. Mundur satu. Ya. Dikatakan pada hari itu bersukacitalah dan bergembiralah karena lihatlah upahmu besar di surga. Karena berkaitan dengan hal itu para leluhur selalu melakukannya kepada para nabi. Ini sebenarnya ada ayat sebelumnya, saya lupa. Bisa dibacakan di 6 ayat 22. Ada? Bisa bantu Brisco? Coba. Ya. Ya, dua-dua ya. Jadi gini maksudnya saudara, Tuhan mau kalau kita itu melayani Tuhan, masih kita itu dihina, digosipin yang jelek, selama kita memang tidak melakukannya, ya, difitnah, dihina, saudara gak usah balas. Amin. Keep on the track, tulus aja, lurus aja. Apa yang menjadi tugas dan pelayanan saudara, kerjakan dengan setulus hati, upahmu gede. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Bergembiralah, karena apa? Semakin kita itu mendapatkan hinaan, semakin kita itu dicerca, dicaci maki, itu semakin upahnya gede. Ya, itu caranya. Jadi saudara, ayo kita mulai berpikir, ya, kita harus kumpulin harta kita di Samayim, karena itu harta yang kekal, yang tidak akan habis, yang tidak akan bisa ditipu orang, yang tidak akan bisa habis oleh ngengat. Tapi saudara akan nikmati itu selama-lamanya. Terus, nah Tuhan mau salah satu cara untuk kita ngumpulin kekayaan kita di Samayim adalah kita harus punya tanggung jawab di dalam pelayanan. Jangan sedikit-sedikit kalau ditegur mutung. Orang itu kalau sudah maju ngambil keputusan dalam melayani Tuhan, ditegur, bertobat kalau salah. Itu yang namanya punya tanggung jawab. Kenapa? Karena orang yang melayani Tuhan itu harus punya tanggung jawab. Orang melayani Tuhan itu nggak cuma penake dhewe.
Ya, saya lihat ini kan sebagian besar melayani ini. Kalau saudara itu memang salah, saudara harus mau dengan rendah hati mengatakan, iya, saya salah, saya minta maaf. Karena orang melayani Tuhan itu adalah Tuhan yang serius, saudara. Kalau saudara itu ngomong saya mau melayani Engkau Tuhan, tapi di tengah jalan saudara motong, Tuhan akan ngomong gini, kamu belum siap. Kamu belum siap. Itu sama saja ketika saudara itu janjian sama pacar saudara, di tengah jalan saudara nggak datang. Apa namanya? PHP. Mau punya pacar yang kayak gitu? Halo? Yud? Saya ngomong Yud, Om G manuk-manuk. Berarti Yud juga nih Om G. Bagus Om, jiwa muda Om. Pasti gak seneng gitu kan? Kenapa? Karena itu tandanya pacar kita tidak punya tanggung jawab. Sudah janjian gak teko. Begitu juga kita di dalam pelayanan, saudara. Harus punya tanggung jawab. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan, tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata. Karena hal itu akan membuatnya jelas. Sebab ia akan disingkapkan oleh api, dan api akan membuktikan pekerjaan masing-masing, apapun macamnya itu. Jika pekerjaan seseorang yang telah dia bangun itu bertahan, dia akan menerima upah. Kalau saudara membaca ayat sebelumnya, setiap kita itu akan diuji. Setiap kita yang melayani Tuhan itu akan diuji. Terbuat dari apakah kita ini? Saudara, terbuat dari jerami, dari kayu, dari besi, atau dari emas? Semua akan diuji dengan api. Kalau terbuat dari jerami, kena api langsung habis. Dari kayu memang dia bertahan, tapi tidak lama juga hangus. Ini bicara tentang tanggung jawab kita di dalam melayani Tuhan. Ya. Ini gambaran tanggung jawab kita di dalam mengikut Tuhan. Itu akan diuji oleh api. Api itu bicara tentang tantangan, tentang teguran, tentang hinaan. Itu api, saudara. Tentang tekanan ekonomi, itu api. Tentang percintaan, diputus pacar, itu api. Iya. Loh, kalau orang diputus pacar sakit nggak? Sakit ya? Wow, saya pernah merasakan, saudara. Tak curhat sedikit. Saya inilah dulu pemain drum, saudara. Ya sampai sekarang pemain drum. Punya pacar ya toh? Saya sudah cerita sama istri saya, nggak apa-apa. Punya pacar, ya kan? Dia pelayanan, saya juga pelayanan. Wah, saya main drum, semangat saya menyala-nyala, ya kan? Punya pacar, kan gitu toh? Sekali waktu saya diputus, saudara. Wah, itu seperti sembilu. Sakitnya di sini. Kalau di sini namanya apa? Bisul. Ya. Saudara bisa bayangin. Saya kan ya juga pernah muda toh. Nggak lama setelah putus dari saya, cuma jeda 1 bulan, saudara. Dia bawa pacar yang baru. Yang saya nggak bisa terima itu apa, saudara? 1, dia lebih gendut dari saudara, dari saya maksudnya. Gak terima saya. Loh, dia lebih gendut dari saya, kok itu mau? Waduh, tambah sakit saya. Saya dikalahkan, kan begitu. Seneng banget nih Mario ini. Ya. Akhirnya saya nggak kuat, saudara. Karena saya ketika saya main drum kan ngadep ke depan, nggak mungkin orang main drum kan masih ngadep ke depan toh. Lo iya kan? Iya toh.
Engkau baik, teramat baik. Ini main matanya itu ke sana, ngelihat, wangkel gitu ya. Pokoknya akhirnya 2-3 kali lihat begitu terus gak tahan saya. Waktu itu, ya kan, gak kuat saya. Saya ngomong sama ke ketua musiknya, Ci, aku gak kuat. Kenapa? Nah, di depanku terus berduaan, keplok-keplok berdua, soalnya keplok-ngeploki saya kan gitu toh. Kapok kowe kalah kan gitu toh. Aku wis duwe pacar baru. Saya belum punya pacar, belum punya penggantinya waktu itu kan. Wah, saya akhirnya mutung, saudara. Ya kan? Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya mutung? Bukan saya tambah baik dengan Tuhan, tapi titik itu saya semakin mengenal yang namanya dunia malam. Ya, tapi saya bersyukur, puji Bapak Yahweh. Saya itu memang pernah mengenal dunia malam, tapi saya nggak pernah, maksudnya saya nggak pernah sampai jatuh di dalam narkoba, saya nggak pernah. Ya, bukan nggak pernah, sekali. Saya nggak berani bohong. Tapi itu pun karena saya ini saudara, dibaptis maksudnya. Saya nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba saya dicekokin itu pakai minuman. Nanti deh saya kalau cerita itu panjangan. Pokoknya saya pernah deh gitu ya, jatuh tapi bukan saya yang mau, gitu. Saya bisa sampai gedek-gedek begini tuh. Iya saudara. Tapi syukur itu bukan saya yang mau. Ya, saya tidak pernah, untungnya saya nggak pernah jatuh dalam seks bebas. Padahal kesempatan itu banyak sekali, dunia malam. Tapi memang saat itu saya hancur hidup saya lewat minuman keras. Semakin jauh saya dari Tuhan. Gitu. Jadi saya katakan kalau Tuhan tangkap saya lagi, saya ngomong, itu karena kesabarannya Bapak Yahweh. Ya, jangan main-main saudara. Ya, itulah sebabnya saya katakan, ayo kita semua yang melayani Tuhan, miliki rasa tanggung jawab. Saya ngomong, putus cinta itu api, proses. Amin. Tapi kalau saudara mampu melewati itu, ya, dikatakan ada upah yang besar. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik di balik itu buat kita. Ada upah yang gede. Sekarang saya bersyukur saudara. Kenapa? Saya sampai hari ini saya bersyukur Tuhan kasih istri yang terbaik. Tuhan kasih pasangan yang terbaik. Saya berpikir kalau dulu pasangan saya sama yang itu, waduh, saya tiap hari bisa Kenapa? Karena kalau saya sampai salah sedikit nih, jalan nih di mall nih, mata saya salah menempatkan objek, ini langsung biru-biru saudara. Iya, ini saya ngomong, ini kan karena masa lalu ya. Jadi sering saya ini, pernah sekali waktu saya di ibadah youth, itu pemimpin pujian bilang gini, mari kita menyembah dia. Wah, saya pacar saya kan gitu. Di sebelah sana 1, 2, 3, 4 ini kosong. Itu ada cewek di situ. Aku nggak minta loh saudara, bener ini. Wah, kita menyembahkan, haleluya. Pemimpin pujian bilang, mari kita bergandeng tangan. Nah, saya nggak ada masalah kan? Dianya mendekat. Loh, masa kalau dia mendekat terus saya, bukan muhrim, begitu? Wah, ini posisi penyembahan saudara. Haleluya. Lah tangan saya bersambut lah. Wah, ini. Ya kan? Makanya saya ngomong, pemimpin pujian, hati-hati. Ya, dalam konteks bergandengan tangan, coba dilihat. Kalau bisa laki-laki dengan laki-laki. Ya. Wah, begitu amin. Selesai kan duduk kita. Firman Tuhan. Tiba-tiba ini pacar saya begini. Son. Iya. Iya, karena umurnya kamu tadi gandengan sama cewek itu? Iya. Oh,
Oh, kamu ya. Wih, saudara bisa bayangin tuh ya. Kan nggak mungkin saya tuh, waduh. Nah itu firman Tuhan kok. Jadi keluar air mata saudara. Bukan karena dapat hadirat Tuhan, tapi nahan sakitnya itu. Apalagi saya kan gemuk. Jadi ini kan ada ininya saudara. Gampang ya. Kalau perut saya six pack, nah itu gak bisa dia jimit saya. Tapi berhubung saya ini pakai ban, ya toh. Wah, sak kencengnya saudara ya. Ya itu biar kita ya oke lanjut ya. Bagaimana supaya kita itu mengumpulkan kekayaan di Samayim? Saudara berani tabur kepada orang yang tidak mungkin bisa membalas kebaikan saudara. Ya. Kalau saudara pergi ke pesta, ini saya pikir ada budaya yang harus dibenerin. Ya. Kadang-kadang begini saudara, saya lihat sendiri nih di kalangan teman-teman saya. Kalau itu yang pesta orang kaya, mereka akan bingung. Kasih piro? 1 juta. Musuh gue. Gitu. Enggak salah sih. Kalau saudara mau kasih 1 juta, 2 juta, asal saudara rela, enggak masalah. Tapi kenapa mereka ketika orang kaya mereka bingung? Kasih piro yo. Kenapa? Karena gengsi. Karena di dalam amplopnya ada kartu nama. Takut dicela. Oh iyo 100. Saya katakan, saudara mau kasih 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 10 juta, it's okay. Tapi jangan ketika saudara diundang pergi pesta kepada orang yang pas-pasan, yang sederhana, dan saudara dengan gampangnya kayak cemban wae. Tahu cemban? 10.000. Kualik. Ngerti maksudnya? Kualik. Saudara nek isa ada teman saudara yang mereka hidupnya sederhana dan mengundang saudara ke pesta. Kasih lebih. Amin. Ya. Kasih kepada orang yang tidak mungkin bisa membalas kebaikan saudara. Ya. Itu sama saja saudara sedang menimbun kekayaan di Samayim. Ya, jangan kasih orang kepada orang yang kelihatannya baik sama saya, ya saya balas lah. Ya, hari ini saudara dikasih pisang, besok saudara balas mongko, ya kan? Dan orangnya balas lagi, wah kasih nanas, saudara balas lagi kasih durian, gitu kan? Balas-balasan terus gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, tetapi itu nggak ada upahnya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, kalau kamu kasih sama orang yang baik sama kamu, itu podo sama penjahat di antara teman penjahatnya, mereka sama-sama baik. Penjahat sama penjahat itu biasanya kan podo bayang podo bolone, iya kan? Gak ada upahnya. Gitu. Kasih sama orang yang tidak bisa balas kebaikan saudara, itu upahnya gede saudara. Amin. Maksudnya apa sih kalau kita ngasih sama orang yang tidak bisa membalas? Kita ngasihnya tulus, tidak mengharapkan balasan. Gitu loh. Itu yang Tuhan suka. Ya, Lukas 6 ayat 33 sampai 34, dan jika kamu berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepadamu, anugerah apakah yang ada padamu? Gak ada. Sebab orang-orang berdosa pun melakukannya. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu yang daripadanya, kamu berharap untuk menerima sesuatu. Anugerah apakah yang ada padamu? Sebab orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka dapat menerima kembali sebanyak itu. Nah, terus ayat ini ada yang begini, asik, berarti iso ngutang iki. Ngutang meneh. Iso iki kan kita harus ngasih pinjaman, bukan begitu ayat itu maksudnya saudara. Ya. Begini, kalau saya punya tips gitu ya, kalau ada orang yang mau datang sama saya mau ngutang, saya tidak akan kasih utangan.
Tapi saya akan ngomong sama dia. Umpama dia, James, aku pinjem 500.000, minggu depan tak balik. Saya tidak akan mungkin ngomong, ya sudah, janji ya, minggu depan balik lo 500.000 ya. Kalau saya melakukan hal itu, maka saya salah. Kenapa? Hatiku akan terpaut sama orang itu terus. Betul ya? 3 hari lagi ketemu, lihat orang itu akan lihat apa? Akan lihat uang 500.000. Betul ya? Betul nggak ini saudara? Nanti 4 hari lagi orang itu datang sama kita, saya akan lihat orang itu juga sama, mukanya 500.000. Ya. Jadi hati saya nggak baik sama orang itu. Akhirnya saya ngeceng orang itu kan. Nek iso ojo Melayu kan gitu toh. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau ada orang datang sama saudara, pinjam uang, katakan 500.000, saudara ngomong begini. Gini, saya nggak mau minjemin kamu, bukan saya berarti jahat sama kamu. Enggak, saya nggak mau minjemin kamu, ya, tapi saya mau kasih kamu. Nah, kalau saudara kasih, itu sesuka hati atau serelanya saudara. Nah iya, serela hati kan. Jadi kalau saudara mama dia utang 500.000, saudara kasih 50.000, salah enggak? Enggak. Nih, aku baru ada budget sekian. Dah, enggak usah dikembalikan. Ya, pakai saja. Kalau kamu, ini aku adanya sekian. Ini budget yang aku punya. Jangan ngomong duitku megar sakmene, padahal saudara punya lebih banyak. Tapi bilang aja, untuk budget minjemin orang, aku cuma punya sekian. Kasih sesuai kerelaan hati. Setelah itu supaya apa? Supaya saudara nggak ingat lagi. Ngerti ya? Jadi mau 50.000 itu mau dibuat apa? Urusannya saudara kasih. Saudara tidak lagi nunggu gitu. Dan hati saudara tidak cacat. Malah saudara memberkati. Ini yang Tuhan mau. Tabur kepada orang yang tidak mungkin bisa membalas. Berikutnya, Tuhan mau supaya kita memiliki perkataan yang baik dan membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11 katakan, oleh sebab itu nasihatilah seorang terhadap yang lain dan saling membangunlah kamu seorang demi seorang sebagaimana pula kamu melakukannya. Harus jadi orang yang saling membangun. Amin. Ya, itu cara kita itu menumpulkan harta kita. Kenapa? Dengan kita itu memiliki perkataan yang baik, kita itu memberkati orang itu, saudara. Ya. Dengan punya perkataan yang baik, itu sama saja kita sedang memberikan dia kekuatan. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Terus, memiliki perilaku yang baik dan bertanggung jawab. 1 Petrus 2 ayat 11-12 mengatakan, hai yang terkasih, aku menasihati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara, supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa, dengan menjaga perilakumu yang baik di antara bangsa-bangsa lain, supaya dalam apa yang mereka fitnahkan tentang kamu sebagai pembuat kejahatan, setelah mengamati dari perbuatan-perbuatan yang baik, mereka dapat memuliakan Elohim pada hari penilikan. Maksudnya begini saudara, kita ini, masio kita ini sudah berbuat baik, tapi selalu ada orang yang gak suka. Ya kan? Tuhan Yesus itu kurang sempurna apa baiknya? Tetap ada hatersnya. Ya kan? Tetap dinyinyirin orang, tetap cari celahnya Yesus. Saking orang Farisi itu nggak bisa cari celahnya. Gitu loh. Ya. Nah, kita ini Tuhan mau berpesan supaya kita ini menjaga perilaku kita.
Kenapa? Hidup kita itu disorot loh sama orang lain. Kalau kita tidak bisa menjaga perilaku kita, mereka akan punya celah untuk menyerang kita. Nah, kayak delon kayak. Ya kan? Gitu. Mau tidak mau, firman Tuhan ngomong kita ini terang. Dimanapun kita berada, itu kelihatan. Jaga perilaku kita. Ya. Jadilah orang yang super baik. Ya. Terus, nah, peduli dengan orang sekitar kita yang membutuhkan. Itu cara kita mengumpulkan. Kita itu punya sikap peduli sama teman kita, sama orang di sekitar kita. Coba saudara lihat orang Samaria, ya, ada kisah orang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang yang baru turun dari mana itu dikatakan Yeriko, dia dirampok sampai setengah mati, ya kan? Yang nolongin bukan ahli Torah, bukan imam, tapi orang Samaria. Seorang Samaria itu digambarkan sebagai orang yang sebenarnya tidak bertuhan, saudara. Orang yang sebenarnya dikatakan orang Samaria itu orang yang pengetahuan akan kebenarannya itu sangat rendah. Itu. Sebenarnya orang Samaria itu bagian dari orang Israel juga, tapi dia darahnya kotor, jelas gitu. Dan kawin campur, betul. Sebenarnya ada darah Yahudinya, tetapi itu tidak dianggap. Tapi dikisahkan di situ justru orang Samaria yang bisa peduli gitu. Masa kita kalah sama orang-orang di luar sana yang notabene mereka nggak ngerti firman? Jangan mau kalah, saudara. Amin. Belajar untuk peduli. Dari hal yang paling kecil saja nggak apa-apa. Apapun yang saudara bisa kerjakan, ya, lakukan. Terus memberkati kepada mempelai Yesus atau abdi Tuhan. Maksudnya begini. Ini jangan salah artikan ya. Bukan saya ngomong begini terus berarti saya minta-minta begitu ya. Bukan. Tetapi Yesus sendiri ngomong. Matius 9:41 mengatakan, sebab siapa yang memberi kamu minum secangkir air dalam namaku, karena kamu adalah milik Hamasya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia sekali-kali tidak akan hilang upahnya. Ya. Kalau kita bisa berbuat baik kepada sesama kita, kepada orang-orang yang hidupnya sebagai abdinya Yeshua, abdinya Bapa Yahweh, saudara memberkati mereka, itu Tuhan memperhitungkan upahnya, saudara. Ya, next. Nah, semua hal ini juga bisa dilakukan oleh orang di luar Bapa Yahweh dan Yesus yang saya katakan tadi. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Tetapi itu akan jadi sia-sia kalau apa? Kalau orang itu tidak ada di dalam Yeshua. Jadi investasinya sia-sia. Karena bukan kebaikannya yang menyelamatkan, tapi iman orang itu kepada Sang Juru Selamat Bapa Yahweh di dalam Yesus Hamasya, itu yang menyelamatkan. Jadi maksudnya begini, saudara, kalau saudara itu melakukan semua tadi yang di atas itu, yang baik-baik itu, tapi tidak di dalam iman kepada Bapa Yahweh Yesus Hamasya, maka itu akan jadi sia-sia. Tapi kalau dibalik, saudara beriman kepada Bapa Yahweh di dalam Yesus Hamasya, dan saudara itu tidak melakukan hal itu, jangan nyalake nek saudara itu miskin besok disamain. Mesti isen sama yang lain. Ya. Makanya saya pun harus berlomba-lomba dengan saudara. Saya juga nggak mau kalah sama saudara-saudara sekalian di sini. Ayo kita berlomba. Kita soge-sogean di sana. Mau, saudara? Ya, kita harus kaya, nanti kita lihat nih siapa yang lebih kaya, saya atau saudara.
Saya. Haleluya. Yang pasti kita semua harus berlomba-lomba. Amin. Amin. Ya. Kumpul ke harta sak banyak-banyaknya. Tak kasih tahu, yaitu tadi surga itu, samayim itu. Jangan dibayangkan seperti kerajaan zaman dulu. Samayim itu up to date, saudara. Jauh lebih modern, jauh lebih canggih dari yang kita pikirkan. Amin. Nyesel nanti di sana kalau kita nggak sampai jadi orang kaya. Kenapa? Seharusnya kita bisa menikmati fasilitas yang jauh lebih hebat, lebih canggih, tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena di dunia ini kita males-malesan bekerja buat Tuhan. Terus sedikit lagi bisa ya? Ya, sebuah investasi bisa jadi nilainya bertambah, bisa berkurang, bahkan merugi menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Lalu bagaimana caranya supaya apa yang kita kerjakan menjadi sebuah investasi yang terus memiliki nilai yang bertambah? Maksudnya begini, investasi itu bisa rugi, bisa tambah. Terus bagaimana caranya supaya investasi kita terus naik, harta yang kita kumpulkan terus bertambah? Satu, dari semua yang baik-baik itu, satu, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kedua, menjadi seorang yang terus setia. Setia itu berarti konstan, saudara. Terus itu setia. Setia itu bukan sekarang jalan, besok mandek. Sekarang jalan, besok mandek. Bukan begitu. Ya, tapi terus berkomitmen, itu setia. Ya, sehingga apa? Kita terus mengupgrade diri kita dalam melayani Tuhan. Ibrani 10 ayat 35 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu tidak membuang keyakinanmu, karena ia mengandung upah yang, sekali lagi, ini berapa kali kita dapat kata-kata ini, saudara? Ya, jadi mengenai kekayaan kita yang ada di Samayim itu nggak main-main, saudara. Amin. Iya, karena ini diingatkan berulang-ulang, saudara. Jangan sampai keyakinan kita goyah. Setia terus, melayani Tuhan terus, beribadah dengan sungguh-sungguh terus. Ya, karena apa? Karena ia mengandung upah yang besar. Saat ini saudara datang beribadah, itu saudara sedang numpuk tuh, sedang nambah satu lagi aset saudara. Amin. Jadi kalau kita datang ibadah itu harus dengan sikap hati yang sukacita, mengucap syukur. Kenapa? Saudara sedang nambah aset. Amin. Terus, nah, ternyata Tuhan juga mau berinvestasi loh sama kita. Ingat, Dia menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak mau kita jadi apa adanya. Dia mau kita jadi ada apanya. Paham, saudara? Dia menerima kita itu apa adanya. Kita itu pendosa, kurang ajar, brengsek, penjahat. Loh ya kan? Tuhan terima kita. Tapi ketika Dia terima kita, Dia angkat kita jadi anaknya, Dia persiapkan kita untuk jadi mempelainya. Nggak mau yang tadinya kita beladus, mambunik, mambu ketek, mambu keringet, nggak mau Dia. Mau dipersiapkan jadi apa? Mempelai. Harus wangi. Artinya apa? Dia mau supaya kita itu ada apanya. Yang tadi mulutnya basin, nggak tahu sikatan. Iya, ya kan? Gitu kan gambarannya. Sekarang Tuhan ajarin, ini loh, kamu sikat gigi itu sehari paling tidak 2 kali, kan begitu? Nek sikatan ojo pakai botol, ojo pakai areng, pakai pasta gigi, kan gitu toh? Nek sikatan lidahnya dikerok supaya enggak bau, kan gitu diajarin. Artinya apa? Kita yang tadinya bodoh jadi pintar. Itu namanya Tuhan berinvestasi sama kita. Begini saudara, jadi jangan dipandang, oh berarti Tuhan cuma mau cari untung. Saya kasih tahu, kalau Tuhan kepingin saudara itu berbakti kepadanya, salah enggak? Tidak. Itulah sebabnya Tuhan ciptakan kita itu lebih hebat dari malaikat.
untuk menggantikan malaikat memuji dia. Nah itu yang maunya Tuhan, gitu loh. Itu yang namanya investasi, saudara. Matius 13 ayat 52. Dan dia berkata kepada mereka, sebab itu setiap ahli kitab yang telah dijadikan murid bagi kerajaan Samayim, dia itu seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan hal yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Saudara ngerti nggak ayat ini? Saya jelaskan. Ya, ini Yesus ngomong gini, setiap orang ya yang sudah artinya dijadikan murid itu seperti seorang tuan rumah ya yang punya perbendaharaan lama, barang lama dan barang baru. Ya, saudara tahu kalau kita itu punya barang lama dan barang baru, apa yang akan saudara lakukan terhadap barang yang lama dengan barang yang baru? Barang yang lama biasanya adalah barang-barang yang sudah tidak bisa terpakai. Kalau barang yang sudah tidak terpakai itu biasanya disebut barang lama, betul ya? Karena kalau barang baru nggak bisa dipakai, namanya apes. Lo kan gitu toh, baru beli nggak bisa dipakai, ya kan, apes. Tapi kalau barang lama nggak bisa dipakai, ya itu namanya barang lama memang kan gitu kan, sudah bertahun-tahun. Apa yang saudara lakukan? Ayo. Biasanya orang itu akan taruh barang itu di gudang. Yang tadinya barang itu ada di meja tamu, karena dia sudah tidak bisa berfungsi, ditaruh di gudang, digantikan oleh barang yang baru. Gini saudara, next. Saya kasih penjelasan. Kita ini diumpamakan alatnya Tuhan. Setuju enggak? Saudara dan saya ini alatnya Tuhan. Benar ya? Ketika alat itu sudah tidak bisa digunakan, maka alat itu disebut usang. Ketika usang, maka yang terjadi adalah akan tersimpan di gudang. Jangan sampai, ini pesannya, jangan sampai kita itu menjadi alat yang tidak bisa dipakai. Sebab kalau alat itu tidak bisa dipakai, maka alat itu akan ditaruh di gudang. Elia begitu hebat dan luar biasa, dia bunuh para nabi Baal. Begitu dia ancam sama Isabel dan dia ciut nyalinya, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Wes, pulang. Betul nggak? Betul ya? Maksudnya gini saudara, pesannya adalah, ingat kita ini alatnya Bapa Yahweh. Jadilah alat Tuhan yang selalu bisa dipakai. Sampai kapan? Sampai maunya Tuhan kita hidup di dunia. Amin. Sebab kalau saat kita hidup kita nggak mau dipakai, maka jangan hati-hati. Bisa-bisa itu waktunya saudara kembali. Seperti Nabi Elia. Makanya saya selalu memotivasi, ayo melayani. Maksudnya apa? Jadi alatnya Tuhan. Supaya Tuhan itu dia lihat kita ini alat yang bisa dipakai enggak? Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, melayani itu bukan cuma di atas panggung, tapi lewat kehidupan sehari-hari saudara. Apakah saudara bisa jadi berkat sama orang lain atau tidak? Itu alat yang berguna loh. Kalau saudara bisa berguna buat orang lain, memberkati orang banyak, itu alat yang berguna buat Tuhan. Ya, terus. Jadi itu yang saya katakan berinvestasi, Tuhan itu berinvestasi kepada kita. Saya kasih perumpamaan, kalau saudara punya anak, saudara didik anak saudara, saudara sekolahkan anak saudara, dan dia jadi orang yang berhasil. Apa yang saudara harapkan dari anak saudara? Satu, pasti saudara kepingin anak saudara hidupnya bahagia. Tapi setelah dia bahagia, apa yang menjadi kerinduan di dalam hati saudara sebagai orang tua? Melupakan saudara? Pasti saudara punya kerinduan di dalam hati. Anakmu berbakti kepada engkau. Betul enggak?
Betul ya Om Kay ya? Hatinya Bapak Yahweh itu kayak gitu. Sama. Dia bekali kita dengan hikmat akal budi, dengan kekayaan dia berikan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita itu berbakti kepada Bapak Yahweh. Kamsya, kamsya, kamsya. Gitu. Jadi malam hari ini, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi malam hari ini, biarlah ini menjadi sebuah renungan buat kita. Selama kita hidup di dunia ini, jangan hanya berpikiran untuk cari duit terus. Tapi saudara harus mulai memikirkan, saudara juga harus cari kekayaan buat saudara simpan di Samayim. Amin. Ya. Ingat. Ya. Kita itu hidup dikasih kesempatan sama Tuhan. Firman Tuhan bilang 70 sampai 80. Tapi kalau saudara bisa hidup sampai 90, ya puji Tuhan. Tapi di masa-masa itu saudara, ya, saya sendiri menyadari, saya ini sudah kalau mengikuti standar firman Tuhan, ya antara 30 sampai 40 tahun lagi kan. Ya memang masih panjang sih, tapi saya sudah menjalani separuh dari umur hidup saya. Gitu. Nah, ayo. Sekarang saudara mulai memikirkan, apa yang bisa saya kerjakan buat Tuhan? Apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Untuk apa? Untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Kalau saudara menyenangkan hatinya Tuhan, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Itu kan yang Yesus ngomong toh? Gitu. Carilah dulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua nanti ditambahkan. Itu juga bicara tentang aset kita yang ada di Samayim, akan ditambahkan saudara. Jadi malam hari ini, ayo kita sama-sama berlomba-lomba, karena kita percaya kita semua akan nanti ketemu di Samayim dan kita semua jadi orang kaya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua sekalian. Amin. Kita berdoa saudara. Terima kasih Bapak Yahweh malam hari ini Tuhan. Selesai sudah kami mendengarkan firman-Mu Bapa, tapi biarlah Roh Kudus Engkau memberikan penerangan yang lebih lanjut kepada kami semua, supaya hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami dan juga bagi Engkau Bapa Yahweh, supaya hati-Mu disenangkan Tuhan lewat apa yang menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu dan mereka yang ada menonton secara live streaming. Tuhan memberkati mereka semua Bapa. Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhannya. Biarlah Bapak Yahweh memberkati mereka Tuhan, dengan berlipat-lipat sesuai dengan yang menjadi kerinduan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, yang saat ini sedang ada di dalam pelayanan di Malang. Tuhan memberkati juga Bapak Gembala kami. Engkau menyertai Bapak Gembala beserta rombongan, sehingga pulang ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami dapat beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan dengar pengumuman saudara. Ya, tidak ada pengumuman, jadi saya undang saudara kembali kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita malam hari ini untuk kita terima berkat daripada Bapak Yahweh. Haleluya, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah pada malam hari ini, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang daripada Bapak Yahweh terus menyertai kami dan memberkati dan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, kami mau terima berkat daripada Bapak Yahweh. Kami percaya berkat yang daripada-Mu adalah berkat yang sempurna, berkat yang dapat kami nikmati dengan sukacita. Terima kasih Bapak Yahweh. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh, Oismerecha. Yair Yahweh panau elecha wikunecha. Amen.
Wayashem lecha shalom. Diberkatilah saudara pada saat saudara datang, dan diberkatilah saudara pada saat saudara pulang. Diberkatilah apapun yang saudara kerjakan, dibuat oleh Bapa Yahweh menjadi berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita semua sampai bertemu di acara ibadah selanjutnya. Bapak yang memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji
segala perbuatanmu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.